Anak-anak, para remaja, orang muda, Bapak dan Ibu, serta saudara sekalian yang terkasih dalam Yesus Kristus. Kita semua pasti mempunyai pengalaman, yaitu pengalaman bersih-bersih. Pak Darman punya ya, pasti punya. Pak Korna juga punya, pasti punya. Semua punya. Semua punya pengalaman bersih-bersih. Ada orang yang sering bersih-bersih makam. Ada yang sering bersih-bersih rumah. Ada juga yang rajin bersih-bersih piring kalau masih ada makanannya supaya cepat habis. Pak Korna dulu waktu kecil termasuk aliran itu, rajin bersih-bersih piring. Masa Prapaskah adalah masa untuk bersih-bersih. Yang dibersihkan adalah diri kita. Yang dibersihkan adalah hidup kita. Dan syukur oleh karena gereja membantu kita. Ini rumusnya, singkat dan sederhana. Bersih-bersih kita terhadap hidup kita, judulnya adalah bertobatlah dan percayalah pada Injil. Itu saja yang dikerjakan. Sederhana kan? Pak Hendra, sederhana ya. Jadi kita nggak usah bingung-bingung. Ini kata kuncinya. Nanti kita akan menerima abu. Dan yang terungkap di sana adalah bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Maka bagus kalau selama masa Prapaskah ini kalimat ini setiap hari direnungkan. Bertobatlah dan percayalah pada Injil. Karena bersih-bersih kita memang itu. Kalau kita tidak bertobatlah dan percayalah pada Injil, bisa jadi memang kita sibuk dengan macam-macam. Tapi yang kita lakukan sebenarnya bukan bersih-bersih. Dan juga sebaliknya, bisa terjadi kita tidak sibuk dan tidak tambah sibuk. Prapaskah pertama-tama bukan untuk tambah sibuk. Prapaskah itu utamanya adalah untuk bersih-bersih. Untuk bertobatlah dan percayalah pada Injil. Bertobat artinya kalau sebelumnya itu kurang baik, lalu diusahakan supaya ada peningkatan menjadi baik. Dan kalau sudah baik, diusahakan supaya ada peningkatan supaya menjadi lebih baik. Inilah bertobat. Sederhana kan? Jadi bertobat itu bukan hanya untuk orang yang kurang baik, tapi untuk semua. Bertobat itu peningkatan mutu hidup. Ya. Yang kurang baik menjadi baik, yang sudah baik menjadi lebih baik lagi. Inilah bertobat. Dan untuk ini yang dilakukan juga sederhana. Percaya pada Injil. Kalau kita mau bersih-bersih tetapi dasarnya bukan percaya pada Injil, nanti bisa keliru. Nanti bisa meleset. Saya itu maksudnya mau bertobat. Saya itu maksudnya mau melakukan peningkatan dalam hidup. Supaya yang kurang baik menjadi baik, yang sudah baik menjadi lebih baik. Tapi karena dasarnya, karena untuk mengerjakan ini bukan dengan percaya pada Injil, maksudnya ke sana, tapi meleset. Jadi jelas,
bersih-bersih dilakukan dengan bertobat dan percayalah pada Injil. Injil itu asal katanya dari bahasa Yunani, Evangelion, artinya kabar baik. Kabar baik yang paling sempurna adalah Yesus. Maka memang bagus kalau selama Prapaskah ini minimal kita meluangkan waktu untuk diam 5 menit, minimal 5 menit. Tetapi bukan diam cari ngantuk, bukan diam layeh-layeh, tapi diam untuk merenungkan kabar baik yang paling sempurna, yang tidak lain adalah Yesus. Inilah sapu kita, inilah andalan kita untuk bertobat, untuk bersih-bersih, untuk mengupayakan supaya yang kurang baik menjadi baik, yang sudah baik menjadi lebih baik, supaya nggak meleset. Sapunya jelas, hanya satu ini yang andalan. Inilah kabar baik yang sempurna, yang tidak lain sekali lagi adalah Yesus. Prapaskah itu oleh gereja juga dihayati sebagai retret agung. Agung karena selama 40 hari. Nah, kita nggak usah pergi ke rumah retret. Nanti sapinya bagaimana kalau 40 hari ditinggal, ya Pak ya. Dan kita bersyukur karena gereja itu kaya menyediakan jalan. Saya sampaikan jalan yang sederhana. Retret agung selama masa Prapaskah, caranya sederhana. Luangkan waktu setiap hari 5 sampai 10 menit untuk diam, merenungkan Yesus, kabar baik yang sempurna, merenungkan Yesus, sapu yang kita gunakan untuk bersih-bersih hidup. Ketika kita merenungkan itu, kita bisa bertanya, Yesus berkata apa kepada saya supaya yang kurang baik menjadi baik, yang sudah baik menjadi lebih baik. Yesus berkata apa? Inilah kabar baik, inilah Injil, inilah Evangelion. Saudara sekalian yang terkasih dalam Yesus Kristus, di dalam Injil tadi Yesus berbicara mengenai penghayatan kegiatan keagamaan. Di zaman Yesus ada praktek-praktek di mana kegiatan keagamaan dihayati sebagai kesempatan untuk menjadi artis. Kegiatan keagamaan menjadi jalan supaya menjadi orang yang dipuji, yang diperhatikan, yang menjadi pusat di mana orang itu memandang. Untuk mencari muka, mencari perhatian, supaya dipuji oleh banyak orang. Syukur-syukur setelah acara kegiatan, lalu ada yang pengen foto bersama, minta tanda tangan, minta cap jempol kaki tangan. Ada gejala itu, dan itu yang dilihat oleh Yesus. Itu sebabnya dalam Injil tadi Yesus berkata dan berulang, pesan yang diulang selalu, jangan seperti itu. Jangan untuk mencari pujian, jangan untuk menjadi artis. Kalau kamu melakukan kegiatan agama, yang paling penting adalah supaya Tuhan semakin besar dalam diri saya, supaya kabar baik semakin besar dalam hidup saya, supaya Injil semakin hidup di dalam diri saya, supaya Yesus semakin hidup dalam diri saya. Yang terpenting bukan saya, yang terpenting adalah kabar baiknya, Evangelionnya, Injilnya, Yesusnya.
bertobat tapi dengan satu yang jelas, yaitu Yesus. Kabar baik, Injil, Evangelion. Sederhana kan? Nah, mudah-mudahan di masa Prapaskah ini yang menjadi kepala keluarga mengingatkan anggotanya. Jangan lupa semua melakukan ini. Boleh secara sendiri, secara pribadi, boleh bersama-sama. Meluangkan waktu 5-10 menit setiap hari untuk diam merenungkan kabar baik yang sempurna, Yesus, Injil. Dia berkata apa kepada saya, kepada keluarga saya, supaya kalau kurang baik menjadi baik, kalau sudah baik menjadi lebih baik. Tuhan memberkati.